Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Syakira dengan NIM 25086200 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Berikut saya ingin menjelaskan materi tentang konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga dengan mata kuliah Dasar-dasar Pendidikan Jasmani. Konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga yang pertama adalah penjas terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan jasmani. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan dapat memberikan modal berupa kemampuan baik secara fisik maupun pikiran bagi manusia untuk menyelesaikan dan mengarungi tantangan kehidupan pada masa mendatang. Sedangkan jasmani menurut Kamus Besar Indonesia yaitu badan atau tubuh. Aktivitas tubuh dijadikan sebagai alat atau media dalam aktivitas mendidik guna tercapainya tujuan pendidikan secara umum. Berikutnya adalah pendidikan olahraga, yaitu olahraga ada dua arti, yaitu olahraga yang berasal dari bahasa Indonesia dan olahraga yang berasal dari kata sport. Olahraga yang berasal dari bahasa Indonesia memiliki arti gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Olahraga yang berasal dari kata sport dalam budaya Amerika diartikan sebagai aktivitas bermain yang diorganisir dan bersifat kompetitif. Dari definisi di atas dijelaskan terdapat perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga, baik dalam arti bahasa Indonesia maupun dalam konteks sport. Olahraga dalam konteks sport lebih menekankan terhadap aktivitas yang menggunakan keterampilan tingkat tinggi yang diikat oleh sebuah peraturan dalam pelaksanaan yang telah disepakati. Oleh karena itu, sebuah peraturan dalam pelaksanaannya yang olahraga memiliki ciri khusus yaitu bersifat kompetitif. Berikutnya, tujuan pendidikan jasmani. Secara sederhana, pendidikan jasmani memberikan kesempatan kepada siswa untuk yang pertama, pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan, estetika, dan pengembangan sosial. Yang kedua, mengembangkan kepercayaan diri, kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. Yang ketiga, memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani baik secara kelompok maupun perorangan. Yang kelima, mengembangkan aktivitas jasmani keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif dalam hubungan antar orang. Yang keenam, menikmati kesenangan
dan beriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk permainan olahraga. Berikutnya, pemanfaatan aktivitas fisik. Menggunakan aktivitas fisik sebagai media utama untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya, pengembangan aspek individu. Melibatkan pengembangan aspek fisik, kebugaran, keterampilan gerak, mental, berpikir kritis, kecerdasan, emosional, stabilitas emosional, sosial, interaksi, sportivitas, dan intelektual. Dan yang berikutnya adalah pengembangan keterampilan, fokus pada pengembangan keterampilan gerak dan dasar, kemampuan motorik untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, permainan dan olahraga. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tentang permasalahan dalam pelaksanaan PJOK. Yang pertama, peran guru yang belum optimal. Masih ada pandangan guru sebagai pelatih semata, bukan sebagai pendidik holistik yang merencanakan pembelajaran untuk aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana. Ketersediaan fasilitas yang memadai masih menjadi kendala di banyak institusi pendidikan. Ketiga, implementasi kurikulum. Penerapan kurikulum yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sehingga tidak berdampak menyeluruh pada perkembangan peserta didik. Yang keempat, fokus keterbatasan. Terkadang, fokus pada pencapaian keterampilan motorik lebih dominan daripada pengembangan aspek sosial, emosional, dan mental. Yang kelima, kurangnya pemahaman prinsip dasar. Guru perlu membiasakan diri untuk mengajar berlandaskan prinsip-prinsip dasar, tidak hanya pada gerakan fisik semata. Nah, teman-teman, hanya itu yang dapat saya jelaskan materi tentang konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Saya, Kofifa Syakira, kalau ada kata yang salah disengaja atau tidak, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.